Karena penasaran, Rudy berdiri di dekat pintu itu sambil berusaha mendengarkan suara seseorang di balik kamar mandi. Semakin lama Rudy sadar bahwa itu adalah suara Widya. Tetapi dia berbicara dengan siapa di dalam kamar mandi itu? Ternyata Widya sedang berbicara dengan seseorang melalui telepon. Iya, aku tahu. Tapi tidak untuk sekarang. Tolong beri aku waktu. Itulah beberapa kalimat diucapkan Widya yang terdengar jelas oleh Rudy. Rudy kemudian membuka pintu itu dan melihat Widya. Widya berbalik dan wajahnya tampak pucat karena kaget. "Rudy?" kata Widya. Rudy berjalan mendekati Widya sambil melihat telepon genggam yang ada di tangan Widya. "Kamu bicara dengan siapa, Widya?" tanya Rudy. Widya terlihat gugup. Bukan dengan siapa-siapa, Rudy. Ini ada customer yang komplain. Katanya baju yang dia beli itu kekecilan." Rudy terlihat heran. Bagaimana bisa? Memangnya dia tidak mencobanya dulu? Widya dengan cepat mencari jawaban. "Iya sayang, dia kan beli online." Saat Rudy masih ingin menanyakan sesuatu, Widya dengan cepat berkata sambil menarik tangan Rudy dan menyuruhnya keluar. "Sayang, sudah ya. Pertanyaannya sudah cukup. Aku mau mandi. Customer itu mengganggu waktu mandiku saja." Saat mereka sarapan, telepon Widya kembali berdering. Saat Widya melihatnya, telepon itu lagi-lagi dari Exvan. "Kenapa dia terus menelponku? Bagaimana jika Rudy tahu?" kata Widya sambil mematikan teleponnya. "Kenapa teleponnya dimatikan, sayang?" tanya Rudy. Widya menggelengkan kepalanya. "Tidak apa-apa, sayang. Itu customer yang tadi aku ceritakan. Dia terus saja menelponku. Padahal aku sudah bilang kalau barang yang sudah dibeli itu tidak boleh dikembalikan lagi. Tetapi dia tetap saja tidak terima." Rudy pun lagi-lagi percaya dengan cerita Widya. Setelah mereka sarapan, Widya pergi ke butik miliknya. Saat sampai di sana, Expan tengah menunggunya di depan toko. Ya ampun, sedang apa Expan di situ? Kenapa dia tidak mengerti juga? Batin Widya. Setelah keluar dari mobil, Expan berjalan ke arahnya. Saat Expan berdiri di depannya, Widya membuang muka. "Tolong Widya, jangan bersikap seperti ini dengan saya. Tolong kamu mengerti saya," kata Expan. Widya pun mengatakan hal yang sama. "Aku sangat mengerti Expan, tapi kamu juga tolong mengerti dengan keadaanku. Beri aku waktu." Expan kembali berkata, "Saya sudah memberi waktu banyak sama kamu, tapi kamu mengabaikan saya, Widya. Tolong jangan begitu sama saya, Widya. Saya sangat serius dengan ucapan saya." Ternyata dari kejauhan Rudy melihat pemandangan itu. Siapa laki-laki bule itu yang sedang bersama dengan Widya? Sepertinya pembicara mereka sangat serius, kata Rudy dalam hati. Setelah beberapa menit Rudy memperhatikan Widya dengan Exvan. Dari kejauhan terlihat Widya meninggalkan Exvan dan masuk ke dalam butiknya. Sementara Exvan masih berdiri sambil terus memanggil Widya. Namun Widya tidak menghiraukan Exvan. Ini benar-benar aneh.
Kenapa laki-laki bule itu terus memanggil Widya? Batin Rudi. Setelah beberapa hari, Reza dan Sofia bekerja keras merenovasi rumah. Rumah Sofia nampaknya sangat berbeda dari sebelumnya. Kini rumah Sofia terlihat lebih segar dan cantik dipandang mata. Akhirnya selesai juga, kata Reza. Sofia yang membawa segelas minuman dingin untuk Reza berkata, "Terima kasih Reza, ini semua karena kamu." Reza mengerutkan keningnya. Ya ampun, berhentilah berterima kasih padaku. Ini semua kita lakukan bersama-sama. Sofia kemudian berkata, "Aku berterima kasih bukan untuk ini saja Reza, tetapi untuk semua yang telah kamu lakukan untukku." Keesokan harinya seperti biasa. Sejak Reza mendapatkan pekerjaan, pagi sampai sore Reza bekerja, dan malamnya dia kuliah. Saat pulang bekerja, Reza memberikan sebuah ATM pada Sofia. "Apa ini Reza?" tanya Sofia. Reza masih menyerahkan kartu ATM-nya pada Sofia. "Ini ATM-ku. Mulai sekarang, Kak Sof, maksudku kamu yang pegang. Karena kalau aku yang pegang, aku khawatir habis kupakai." Sofia tersenyum. "Memangnya kenapa kalau kamu pakai?" Reza pun tersenyum. "Kalau habis karena aku pakai, lalu kita menikah dengan uang apa?" Sofia berkata, "Reza, aku tidak meminta kita menikah dengan acara yang meriah. Cukup kita menikah sah dalam agama dan juga di pengadilan." Lagi-lagi Reza kembali tersenyum. "Iya, aku tahu itu. Tetapi ini adalah hal yang pertama untukku. Dan pastinya kita berharap ini adalah yang terakhir. Aku ingin momen ini berlangsung dengan hikmat dan meriah." Sofia mengerti, dia pun tersenyum. Setelah Reza terus memaksanya agar dia memegang ATM-nya, akhirnya mau tidak mau Sofia pun menerima ATM itu. Saat Reza dan Sofia sedang makan, Reza terlihat heran melihat hanya ada tempe dan sayur bening yang berada di depannya. "Sayang, hari ini kamu masak ini saja?" Sofia mengangguk. "Iya, memangnya kenapa? Kamu tidak suka?" Reza kembali berkata, "Sayang, ATM kan sama kamu. Kenapa tidak dipakai untuk membeli lauk?" Sofia kembali berkata yang membuat Reza tersenyum. "Uang di ATM kan untuk kita menikah sayang. Jadi tidak boleh dipakai untuk hal yang lainnya." Reza menggelengkan kepalanya. "Tapi tidak seperti itu juga sayang. Kalau aku sih biasa makan seperti ini, tahu tempe dan sayur bening. Tetapi bagaimana denganmu?" Sofia pun terlihat biasa saja. "Aku juga tidak menjadi masalah setiap hari makan seperti ini." Reza mencubit pipinya. "Sayang, jangan begitu. Jangan karena mendengar kata-kataku kemarin, kamu jadi begini." Sofia tersenyum lalu berkata, "Iya, iya. Besok aku akan memasak rendang. Bagaimana?" Reza kembali tersenyum sambil mencubit pipi Sofia dengan gemas. Saat malam hari, Widya yang baru saja selesai mandi mendengar teleponnya berdering. Widya berjalan mengambil teleponnya sambil berkata, "Itu pasti Exvan."
Setelah melihat nama yang menelponnya memang benar, itu adalah Expan. Ya ampun, bule ini benar-benar mencari masalah. Sampai kapan dia terus menggangguku seperti ini? Karena tidak ingin orang lain mendengarkan suara teleponnya, Widya segera menerima telepon Expan. Bisakah kamu berhenti menggangguku? Bagaimana jika ada yang mendengar pembicaraan kita? Iya, aku tahu itu. Oke. Besok kita bertemu di tempat biasa. Iya, aku janji. Tanpa sepengetahuan Widya, ternyata Rudy mendengarkan pembicaraan mereka di balik pintu. Ini benar-benar aneh. Orang yang sering menelpon Widya tidak mungkin customer yang sering dia katakan. Pasti Widya sedang berbohong padaku. Apa mungkin Widya telah mengkhianatiku? Aku harus cari tahu, kata Rudy dalam hati. Setelah Widya tidur, Rudy masuk ke kamarnya. Dia mendekati Widya dan menatapnya. Apa yang telah kamu sembunyikan dariku, sayang? Jawabannya pasti kudapatkan besok, kata Rudy dalam hati.